Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi anak-anakku sekalian pada pelajaran bahasa Indonesia dengan Bapak ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Oke, materi sebelumnya udah ya. Dari mulai surat lamaran, terus struktur dan kaidah kebahasaan novel. Selanjutnya hari ini yaitu tentang teks editorial ya. Nah, sebelum lanjut ke materi, Bapak akan sedikit jelaskan dulu mengenai teks editorial. Ya, teks editorial itu merupakan argumen yang disampaikan oleh redaktur media cetak terhadap permasalahan atau isu-isu yang sedang berkembang pada saat teks editorial tersebut ditulis. Seperti itu. Jadi teks editorial itu merupakan pandangan atau opini yang diberikan dari redaktur ya terkait dengan isu-isu yang aktual yang sedang berkembang pada saat teks editorial itu dibuat. Oke. Nah, saksikan dulu ini peta konsep mengenai teks editorial ya. Jadi untuk memahami teks editorial, kalian harus paham dulu peta konsepnya atau mind mappingnya seperti apa sih untuk memahami materi pada kesempatan kali ini. Nah, ini editorial. Nah, editorial itu yang pertama yang akan dibahasnya itu tentang struktur teksnya. Struktur teks editorial, di mana struktur teks editorial itu memiliki beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada tesis atau pengenalan isu ya. Yang kedua itu ada argumentasi. Dan yang ketiga itu ada penegasan. Nah, yang pertama dalam tesis itu adalah tesis atau pengenalan isu merupakan bagian pendahuluan teks editorial. Fungsinya yaitu sebagai pengenalan isu yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Jadi di awal teks editorial itu ada bagian yang menjelaskan dulu atau mengenalkan isu apa sih yang akan dibahas pada kesempatan tersebut. Contoh, kemarin sedang ramai itu penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Nah, maka dikenalkan dulu ya kronologis penusukannya seperti apa. Nah, lalu redaktur itu memberikan opini terhadap masalah tersebut. Seperti itu. Nah, jadi di bagian tesis atau pengenalan isu ini si redaktur memberikan pemahaman awal kepada pembaca bahwa fakta ini nih yang akan dibahas gitu pada editorial saat itu, seperti itu. Nah, ini untuk tesis atau pengenalan isu. Yang kedua itu ada bagian argumentasi. Nah, bagian argumentasi ini apa? Bagian argumentasi dalam struktur teks editorial itu terdapat setelah pengenalan atau pengenalan isu. Nah, argumentasi ini merupakan pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Jadi dikenalkan dulu isunya mau apa, fakta-faktanya yang terjadi pada saat itu apa, nah dilanjutkan dengan argumentasi atau membahas apa yang disampaikan di bagian awal. Seperti itu. Dan yang ketiga, dari struktur teks editorial ini
adalah penegasan. Nah, apa sih penegasan itu? Penegasan merupakan simpulan atau saran, ya, simpulan, saran atau rekomendasi. Simpulan, saran atau rekomendasi dari apa? Simpulan atau saran rekomendasi itu dari argumen-argumen yang disampaikan pada bagian sebelumnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi perlu kalian pahami, ya, coba lihat di sana bahwa teks editorial itu memiliki struktur. Ya. Struktur pembangunnya yang pertama itu ada tesis, yang kedua argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan. Gitu. Jadi untuk struktur itu ada 3, ya. Selanjutnya, selain memiliki struktur, ya, dalam membuat atau dalam teks editorial juga itu harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan. Apa saja sih kaidah-kaidah kebahasaan yang ada dalam teks editorial? Nah, yang pertama itu harus ada kalimat retoris. Ya, yang kedua harus ada kalimat retoris. Yang kedua, itu harus menggunakan bahasa yang populer. Dan yang kedua itu ya. Yang ketiga, di dalamnya ada kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir itu ada konjungsi. Oke. Jadi dalam teks editorial itu harus memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan, ya. Yang pertama harus ada retoris, populer, kata ganti, dan konjungsi. Mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama retoris. Apa sih retoris? Ya, retoris itu merupakan kalimat yang kalimatannya ini ya. Kelewat. Ini merupakan kalimatannya yang tidak ditujukan untuk mendapatkan jawabannya. Oh, bertanya tapi tidak membutuhkan jawaban. Maksudnya gini, kalimatannya yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawabannya, ya, memiliki maksud untuk direnungkan pembaca agar tergugah dan melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Gitu. Jadi mengajak pembaca untuk berpikir. Mengajak pembaca untuk berpikir apa yang terjadi atau fakta-fakta dan opini-opini apa yang ada dalam teks editorial tersebut. Nah, itu kebahasaannya harus retoris. Yang kedua, itu populer. Apa sih populer? Ya. Populer itu harus menggunakan kata-kata populer. Nah, kata-kata populer itu yang gimana? Kata-kata yang kekinian, kata-kata yang biasa didengar atau biasa yang diucapkan oleh pembacanya agar merasa rileks meskipun membaca masalah yang serius. Contoh, kasus penusukan terhadap Syekh Ali Jaber itu kan kasus yang serius. Ya, perlu didalami. Tapi dalam teks editorialnya itu disajikan dengan bahasa yang populer sehingga pembacanya itu merasa rileks dan tidak ikut mikir tarik gitu. Jadi pembacanya rileks, santai. Seperti itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, menggunakan kata ganti. Kata ganti ini apa sih? Ya. Nah, di dalam teks editorial itu di dalamnya banyak sekali penggunaan kata-kata ganti. Kata ganti penunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa atau yang lainnya. Contoh, waktu. Kapan sih waktu Syekh Ali Jaber itu tusuk atau upaya percobaan pembunuhannya? Tempatnya di mana? Ya kan, di halaman masjid apa gitu. Peristiwanya seperti apa, kronologisnya. Itu diterangkan secara naratif, ya. Gitu. Itu untuk kata ganti. Selanjutnya, konjungsi. Apa sih konjungsi? Nah, konjungsi itu dalam teks editorial itu banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Apa sih konjungsi kausalitas itu? Nah, konjungsi kausalitas itu konjungsi yang ada hubungan sebab dan akibatnya. Karena apa sih? Sebab apa sih? Nah, jadi banyak jawaban-jawaban
yang diawali dengan oleh sebab itu, maka, karena. Nah, berdasarkan argumen-argumen yang disampaikan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam teks editorial ini gitu. Karena teks editorial itu termasuk ke dalam jenis wacana ekspositif. Ekspositif itu memaparkan. Ya, eksposisi. Sama, eksposisi, ekspositif sama. Ekspositif itu memaparkan wacana yang berupa paparan, maka ada strukturnya. Nah, struktur dari wacana ekspositif yaitu pertama harus ada tesisnya, diperkenalkan dulu. Yang kedua, argumentasinya seperti apa, dan yang ketiga, penegasan. Gitu. Nah, mungkin ini saja yang perlu kalian pahami dulu ya. Besok hari Senin sampai hari Kamis kita akan belajar tatap muka di sekolah. Mudah-mudahan kalian sudah menonton video ini. Jadi ketika Bapak menerangkan di kelas kalian sudah tidak kebingungan lagi. Oke? Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.